Bayangin besok pagi lo pergi ke pasar dan harga tempe tiba-tiba naik 3 kali lipat. Lo mau beli HP baru, harganya sudah naik 2 juta cuma dalam semalam. Dan tabungan lo di bank, nilainya diam-diam menyusut drastis tanpa lo sadari. Ini bukan sekadar mimpi buruk, tapi bisa jadi kenyataan pahit kalau rupiah benar-benar tumbang sampai menyentuh angka 20.000 per dolar. Tapi pertanyaannya, kenapa krisis kali ini bisa jauh lebih berbahaya dibanding krisis tahun 98 buat generasi kita sekarang? Jawabannya bukan cuma soal harga bensin yang makin mahal. Ada 7 bom waktu yang siap meledak di ekonomi Indonesia, dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar dari kita sama sekali nggak punya baju pelindung untuk menghadapinya. Kalau hari ini lo masih menyimpan uang 100% dalam bentuk tunai, lo wajib nonton video ini sampai habis. Karena tanpa disadari, kekayaan yang susah payah lo kumpulkan bisa menguap pelan-pelan. Di video ini, gue bakal ngebahas 7 dampak yang langsung menghantam dompet lo ketika rupiah melemah ekstrem. Dan khusus di poin nomor 7, ada satu alasan utama kenapa ekonomi keluarga bisa lumpuh total kalau nggak mulai bersiap dari sekarang. Jadi, sebelum semuanya terlambat, mari kita bicara jujur. Kita mulai dari sesuatu yang paling mudah terlihat, barang elektronik dan gadget. Hampir semua orang hari ini bergantung pada teknologi, ponsel, laptop, komputer, televisi, hingga berbagai perangkat rumah tangga modern. Masalahnya, sebagian besar komponen elektronik dunia masih diperdagangkan menggunakan dolar Amerika. Banyak barang yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri atau menggunakan komponen impor. Ketika dolar naik drastis, biaya impor ikut melonjak. Artinya, harga barang yang sampai ke tangan konsumen juga akan naik. Jangan heran kalau ponsel yang hari ini masih terasa terjangkau, tiba-tiba menjadi lebih mahal beberapa minggu kemudian. Laptop yang sebelumnya masuk daftar belanja bisa berubah menjadi barang mewah yang harus ditunda pembeliannya. Yang menarik, kenaikan harga ini sering terjadi bahkan sebelum barang baru masuk ke pasar. Pedagang biasanya sudah mengantisipasi risiko kurs. Jadi ketika rupiah melemah tajam, harga langsung menyesuaikan. Dalam kondisi seperti ini, teknologi yang sebelumnya dianggap kebutuhan perlahan berubah menjadi beban pengeluaran yang semakin berat. Dampak kedua mungkin terasa lebih dekat dengan kehidupan rakyat biasa. Tempe, tahu, roti, mie, hingga berbagai produk pangan yang setiap hari ada di dapur masyarakat Indonesia. Banyak orang mengira semua makanan pokok kita berasal dari dalam negeri. Faktanya tidak sesederhana itu. Indonesia masih mengimpor kedelai dalam jumlah besar. Gandum yang menjadi bahan dasar tepung juga mayoritas berasal dari luar negeri. Ketika dolar melonjak, biaya impor otomatis ikut naik. Pedagang harus membeli bahan baku dengan harga lebih mahal. Produsen harus mengeluarkan biaya lebih besar. Pada akhirnya konsumen yang menerima tagihannya. Harga tahu naik, harga tempe naik, harga roti naik, harga makanan olahan ikut naik. Inilah bagian yang sering membuat krisis terasa sangat nyata. Orang mungkin tidak membeli laptop setiap bulan, tetapi semua orang makan setiap hari. Ketika harga pangan mulai bergerak naik, tekanan ekonomi langsung terasa di tingkat rumah tangga. Uang yang sama membeli barang yang semakin sedikit, dan tanpa disadari, daya beli masyarakat mulai terkikis perlahan. Lalu kita masuk ke dampak ketiga yang sering dianggap sepele, yaitu logistik dan transportasi. Coba perhatikan bagaimana sebuah barang sampai ke rumah kita. Ada truk yang mengangkutnya, ada kapal yang mengirimnya, ada gudang yang menyimpannya, ada kendaraan yang mendistribusikannya. Semua rantai itu membutuhkan bahan bakar, suku cadang, perawatan, dan biaya operasional lainnya. Banyak komponen kendaraan masih bergantung pada impor. Ketika dolar naik, biaya operasional perusahaan logistik ikut meningkat. Tarif pengiriman naik, ongkos distribusi naik, dan ketika biaya distribusi naik, harga barang di pasar juga ikut terdorong naik. Inilah yang disebut efek domino. Bukan hanya satu sektor yang terkena dampaknya, tetapi hampir seluruh rantai ekonomi ikut bergerak. Sebuah kenaikan kurs di pasar valuta asing bisa berubah menjadi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari di warung dekat rumah kita. Dampak keempat adalah utang luar negeri. Ini topik yang sering terdengar membosankan, tetapi sebenarnya sangat penting. Bayangkan seseorang meminjam uang dalam dolar. Ketika nilai dolar meningkat terhadap rupiah, jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar utang itu ikut meningkat. Hal yang sama berlaku bagi pemerintah maupun perusahaan yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Ketika dolar melonjak, beban pembayaran utang ikut membengkak. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau proyek produktif lainnya bisa tersedot untuk membayar cicilan dan bunga. Disinilah muncul pertanyaan kritis yang jarang dibahas secara terbuka. Seberapa kuat sebuah negara mampu bertahan jika sebagian energinya habis hanya untuk menjaga agar utangnya tetap terkendali? Pertanyaan ini bukan soal pesimisme, ini soal realitas yang harus dipahami dengan jujur.
Kemudian ada dampak kelima yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, yaitu bahan bakar dan listrik. Harga minyak dunia sebagian besar menggunakan dolar Amerika sebagai acuan. Ketika dolar naik, biaya impor energi ikut naik. Memang pemerintah memiliki berbagai mekanisme subsidi dan kebijakan stabilisasi. Namun subsidi bukanlah sumber daya tanpa batas. Ketika tekanan semakin besar, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah, menambah beban subsidi atau melakukan penyesuaian harga. Keduanya memiliki konsekuensi. Jika subsidi diperbesar, anggaran negara tertekan. Jika harga disesuaikan, masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung. Dan karena energi adalah fondasi hampir seluruh aktivitas ekonomi, kenaikan biaya energi bisa merambat kemana-mana. Dari biaya produksi, biaya transportasi, hingga harga kebutuhan pokok. Dampak keenam adalah ancaman terhadap lapangan kerja, khususnya sektor manufaktur. Banyak industri di Indonesia menggunakan bahan baku impor, tetapi menjual produknya ke pasar lokal. Ketika biaya produksi melonjak akibat kurs yang melemah, margin keuntungan mereka menyusut. Sebagian perusahaan mungkin mampu bertahan dengan menaikkan harga. Sebagian lainnya mungkin tidak seberuntung itu. Ketika keuntungan menurun dan biaya terus naik, langkah efisiensi biasanya mulai dilakukan. Dan dalam dunia bisnis, kata efisiensi seringkali menjadi istilah yang terdengar sopan untuk sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, yaitu pengurangan tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja menjadi ancaman nyata. Ini bukan sekadar angka statistik. Di balik setiap PHK, ada keluarga yang harus mengatur ulang hidupnya. Ada tagihan yang tetap datang. Ada kebutuhan yang tetap harus dipenuhi. Ada masa depan yang tiba-tiba terasa lebih tidak pasti. Sekarang kita sampai pada dampak ketujuh. Inilah bagian yang paling berbahaya sekaligus paling jarang dibahas. Penurunan daya beli dan munculnya kepanikan kolektif. Ekonomi bukan hanya soal uang, ekonomi juga soal psikologi. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa harga akan terus naik, perilaku mereka berubah. Orang mulai membeli barang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Orang mulai menimbun kebutuhan pokok. Orang mulai menahan investasi. Orang mulai mengurangi konsumsi. Orang mulai menyimpan uang karena takut masa depan semakin buruk. Sekilas tindakan ini terlihat masuk akal jika dilakukan oleh satu individu. Tetapi ketika jutaan orang melakukannya secara bersamaan, efeknya bisa sangat merusak. Permintaan menjadi tidak stabil. Distribusi terganggu. Pasar kehilangan keseimbangan. Kepanikan menciptakan masalah baru yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ironisnya, seringkali bukan krisis itu sendiri yang paling menghancurkan, melainkan reaksi manusia terhadap krisis tersebut. Jadi jika suatu hari dolar benar-benar menembus Rp20.000, jangan langsung panik dan menganggap semuanya berakhir. Tetapi jangan juga mengabaikannya. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa dunia ekonomi jauh lebih rapuh daripada yang sering terlihat di permukaan. Semakin kita memahami cara kerja sistem, semakin kecil kemungkinan kita menjadi korban keadaan. Tetap tenang, tetap rasional, dan tetap fokus memperkuat fondasi keuangan pribadi kita. Karena dalam situasi apapun, ketenangan adalah aset yang nilainya sering jauh lebih mahal daripada uang itu sendiri. Jika menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang yang lebih siap menghadapi perubahan ekonomi yang mungkin terjadi. Tulis juga di kolom komentar, dari 7 dampak tadi, mana yang menurut kalian paling mengkhawatirkan dan paling mungkin dirasakan masyarakat Indonesia. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar memahami dunia keuangan dengan lebih kritis, lebih logis, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di masa depan.